5, 4, 3, 2, 1, welcome to BMC Teenagers. Shalom teman-teman BMC semua, apa kabar kalian di rumah? Aku mendengar suara-suara kesedihan dari hati kalian. Ada beberapa yang sedih, ada beberapa yang senang, tapi tenang aja. Kita akan mulai BMC kita, jadi buat yang sedih tenang aja. Kita akan memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, pasti hati kalian bakal senang lagi, bakal fun lagi. Namun sebelum kita memulai BMC kita, aku ingin memberikan kalian kesempatan untuk bersatu dulu, untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaannya selama seminggu ini, sehingga kita dapat menjalani aktivitas-aktivitas kita dengan baik, acara-acara kita dengan baik. Semuanya itu berkat rahmat Tuhan. Aku persilakan untuk kalian. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami Tuhan. Kau telah memberikan kami kesempatan dapat hidup sampai saat ini. Sehingga kami pada pagi hari ini memulai BMC kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai BMC kami. Berkatilah pujian-pujian kami Tuhan. Berkatilah firman Tuhan yang nanti akan kami dengar Tuhan. Biarlah semuanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak Engkau. Terima kasih Tuhan, kami hanya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Sekali lagi aku ucapkan shalom teman-teman semuanya di rumah. Belum semangat ini. Shalom teman-teman semua. Oke, luar biasa. Nah, aku yakin dari teman-teman yang di rumah pasti kegiatan di rumahnya cuma belajar ataupun nonton drakor, nonton anime atau main game atau bantu orang tua. Jadi aku bakal bikin badan kalian lebih segar lagi. Bakal bikin badan kalian bisa bergerak, jadi kalian bakal lebih bugar. Oke, yuk langsung kita nyanyikan lagu seperti Daud menari. Tangannya dulu. Gerakin teman-teman ya, gerakin badannya. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Roh Allah ada di dalamku, lupa gerakin badannya teman-teman. Roh Allah ada di dalamku, menari seperti Daud menari. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, seperti Daud menari. Bukan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Beri tepuk tangannya untuk kemuliaan. Sudah merasa lebih bugar teman-teman? Sudah merasa lebih bugar? Puji Tuhan. Nah teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kalian tahu gak sih teman-teman kalau di masa-masa pandemi ini banyak
orang-orang tuh mulai bosan atau mulai jenuh di rumah ya. Aku juga termasuk kok orangnya yang sudah mulai jenuh, sudah mulai bosan di rumah. Tapi belakangan hari ini aku mulai menyadari bahwa di tengah-tengah kebosanan aku itu bahwa ada Tuhan yang selalu menjamah hati aku dan selalu bersama-sama dengan aku, selalu melingkupi aku dalam sayap-sayapnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih merasa bosan atau masih merasa sedih di rumah atau jenuh, aku akan kasih tahu kalian bahwa Tuhan itu selalu ada untuk kita dan Dia selalu melingkupi kita dengan sayap-sayapnya. Mari kita angkat pujian Lingkupiku. Resapi lagi dan melingkupi. Kita rasakan, kita katakan lingkupi kami dengan sayap. Naungi kami Tuhan. Dengan kuasa-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Teman-teman, sekarang kita akan mengangkat doa syafaat kita. Ada beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama, kita berdoa untuk bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya selama seminggu ini. Penyertaannya dalam aktivitas kita, dalam kesehatan kita, orang tua kita, ataupun teman-teman kita. Kita berdoa. Mari kita angkat suara. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat. Sehingga Kau masih memberikan kami kesempatan dapat hidup sampai saat ini dalam menjalani minggu-minggu ini dengan baik. Tuhan, terima kasih juga atas kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami, kepada keluarga kami, orang tua kami, dan teman-teman kami. Biar terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, kita berdoa untuk pertumbuhan dari BMC Teenagers kita. Biarlah BMC Teenagers kita bisa bertumbuh, bisa berkembang, dan bisa menangkap jiwa-jiwa baru teman-teman kita yang berada di luar sana. Mari kita berdoa dan angkat suara. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai BMC Teenagers sampai saat ini Tuhan, sehingga kami masih dapat melangsungkan suatu ibadah untuk para remaja yang ada di sini Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan dari BMC Teenagers kami Tuhan. Biarlah semuanya dapat selalu sertai dalam kualitas, dalam kuantitas, semuanya dapat selalu Kau dampingi Tuhan. Berkatilah juga kami Tuhan dalam menangkap jiwa-jiwa teman-teman kami yang berada di luar sana yang mungkin masih belum mengenal Engkau Tuhan, masih
kita yang mungkin yang sedang dalam pemulihan sakit atau sedang merasa sakit, biarlah kita berdoakan biar teman-teman kita itu biar cepat sembuh. Mari kita berdoa dengan kesukaan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan yang berada di rumah ataupun berada dalam Tuhan yang sedang merasakan sakit atau sedang masa dalam pemulihan, biarlah Engkau dapat menjamah mereka Tuhan, sehingga mereka dapat pulih secepatnya dan kembali beraktivitas lagi. Terima kasih Tuhan. Dan yang terakhir, aku ingin memberikan kesempatan untuk teman-teman. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang mengalami pergumulan ataupun masalah yang mungkin tidak bisa kalian ceritakan pada orang tua kalian ataupun teman-teman kalian yang terdekat pun. Aku ingin teman-teman curahkan semuanya kepada Tuhan, dan yakinlah Tuhan akan menemani kalian dan akan menghibur kalian. Mari kita berdoa dan mengasihi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama menundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, Tuhan boleh menolong dan memberkati setiap kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan kasih setia Tuhan yang nyata di sepanjang hari-hari kami. Dan terbukti hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti persekutuan remaja kami meskipun secara online, tetapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Saat ini Tuhan kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami, bukakan hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh mengerti dan memahami serta melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom remaja Kristen yang diberkati Tuhan. Hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah harapan dan masa depan. Yuk kita bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan hari ini. Seringkali ada banyak pertanyaan yang dilontarkan kepada kita saat kita beranjak remaja. Kamu nanti mau jadi apa? Kamu mau kemana? Kerja di mana? Tinggal sama siapa? Kuliah di mana? Dan dengan siapa? Pertanyaan-pertanyaan ini terkadang membuat kita hanya bisa menarik nafas panjang-panjang. Padahal dulu, saat kita masih anak-anak, kita begitu bersemangat menjawab pertanyaan ini. Buru-buru angkat tangan dalam kelas, saling berebut jawab, meneriakan berbagai macam profesi dan apa yang akan kita lakukan ke depan. Bu, aku pengen jadi dokter. Aku mau jadi astronot dan terbang ke Mesir. Aku pengen jadi pengusaha pempek. Nanti aku akan buat seperti ini, aku akan buat seperti itu, aku akan lakukan seperti ini, dan sebagainya.
Teman-teman, masa kecil adalah masa di mana kita dengan mudah berkata ingin menjadi apa dan langkah apa yang harus kita kerjakan. Teman-teman yang diberkati Tuhan, ada pepatah yang mengatakan realita tidak semanis ekspektasi. Pepatah ini bermakna bahwa tidak semua yang kita harapkan sesuai dengan kenyataan yang ada. Terkadang, apa yang sudah kita rencanakan, apa yang kita inginkan, kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Contoh sederhananya begini, ketika kita hendak keluar rumah untuk bermain, kita nih sudah merencanakan apa yang harus kita lakuin. Dengan siapa kita bermain, tempatnya di mana, pokoknya dari A sampai Z lah, kita sudah rencanain segalanya. Namun tiba-tiba saat kita mau keluar turun hujan. Lalu kita pun merasa kecewa, mengeluh, dan muncul pertanyaan-pertanyaan, mengapa kok tiba-tiba hujan? Mengapa begini dan begitu? Teman-teman remaja yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan kita, setiap kita juga pasti mendambakan yang namanya kehidupan yang mempunyai masa depan yang baik, memiliki pekerjaan yang mapan, atau berhasil dalam studi dan juga dalam pelayanan kita. Intinya, semua orang pasti ingin memiliki keinginan dan juga harapan dalam hidupnya. Dan tidak seorang pun mau menjalani hari-hari tanpa ada harapan yang hendak dicapai. Jika tanpa pengharapan, orang akan menjalani hidupnya asal-asalan, monoton dan juga tanpa semangat. Lalu untuk mencapai harapan itu pun kita akan melakukan banyak cara. Kita akan melakukan banyak rencana-rencana, dan rencana itu akan menuntun kita kepada keberhasilan dan juga masa depan yang cerah. Nah, teman-teman remaja, lalu apa jadinya jikalau harapan itu membuat kita kecewa? Yuk, mari kita lihat kondisi saat ini. Kondisi pandemi yang kita alami saat ini telah mengubah cara hidup kita. Kita yang dulunya bisa lakukan segala sesuatu dengan leluasa, sekarang nggak bisa lakukan lagi. Harus ada batasan-batasannya. Kita yang dulunya belajar di kelas, bertemu dengan teman-teman, lari-lari di lapangan sekolah saat jam istirahat, yang dulunya sekolah offline, sekarang harus online. Pandemik ini menciptakan banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Dan perubahan-perubahan itu seakan-akan membuat kita merasa tidak punya pengharapan. Dan merasa masa depan kita nggak jelas. Melihat kenyataan di tengah pandemi, kita mulai berpikir. Dan muncullah pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita ragu, membuat kita dilema dan khawatir. Bagaimana ya masa depan saya? Apakah masih ada harapan? Dan inilah realita hidup yang kita alami saat ini. Nah, teman-teman remaja yang diberkati Tuhan, realita hidup berkata bahwa tidak ada yang pasti atau banyak ketidakpastian. Dan di tengah ketidakpastian ini banyak orang, bahkan semua kita butuh yang namanya kepastian. Lalu karena kita ngotot ingin memiliki kepastian dan tidak sabar menunggu kepastian, ya kita akan melakukan banyak cara, banyak langkah untuk memperolehnya. Bahkan langkah-langkah yang kita lakukan pun bisa saja salah. Kita lebih mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana kita sebagai remaja Kristen menghadapi realita hidup saat ini? Apa yang harus kita lakukan ketika harapan-harapan kita mengecewakan kita? Apakah masa depan kita masih ada harapan? Yang pertama, hidup dalam iman. Teman-teman, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan dan yang tidak bisa kita lihat. Kita nggak bisa prediksi 1 jam ke depan. Kita nggak tahu hari esok. Dan itu artinya kita pun nggak bisa melihat masa depan. Tapi kita bisa memiliki pengharapan akan masa depan. Di dalam Amsal 23 ayat 18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Teman-teman, masa depan itu sungguh ada. Setiap kita punya masa depan. Dan ketika kita hidup dalam iman, maka harapan-harapan kita tidak akan mengecewakan. Lalu bagaimana caranya? Hidup dalam iman. Yaitu kita harus melibatkan Tuhan dalam segala perencanaan kita. Kita harus berserah dan bersandar kepadanya. Mengandalkan Dia bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Kita harus terus berharap padanya dan jangan menyerah dengan keadaan atau realita hidup saat ini. Karena pandemi, kamu nggak mau sekolah.
Karena pandemi, kamu malas belajar. Karena pandemi, kamu nggak mau berusaha. Karena pandemi, kamu nggak mau merencanakan dan memikirkan apa yang akan kamu lakukan ke depannya. Dan masih banyak lagi. Gara-gara pandemi, kamu nyerah gitu aja. Tetapi yang mau Tuhan kehendaki adalah dalam keadaan apapun, kita harus tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Teman-teman, berbicara tentang iman. Iman itu aktif. Tidak sekedar diucapkan tetapi dilaksanakan. Ada seorang tokoh yang bernama Dan Tomasulo menulis sebuah buku yang membahas tentang konsep hope atau harapan. Menurutnya, harapan itu adalah keadaan kognitif yang positif yang menunjukkan rasa tekad kita supaya kita bisa sukses dan kita bisa memenuhi tujuan kita di masa depan. Artinya apa? Di sini arti kata harapan lebih menekankan kepada aksi atau tindakan yang bisa orang lakukan untuk mencapai tujuannya. Yuk kita sama-sama belajar dari seorang tokoh lain yang bernama Bill Gates. Teman-teman pasti tahu, Bill Gates tidak lahir di dunia ini lalu tiba-tiba menyadari, nanti kalau aku sudah dewasa aku akan mendirikan perusahaan yang bernama Microsoft. Melainkan teman-teman, ia memulai semuanya dengan harapan yang disertai dengan tindakan. Bill Gates belajar dari tahun ke tahun, mencoba belajar bahasa pemrograman tingkat tinggi, tanpa peduli ia nantinya akan jadi apa. Dan tidak berhenti, ia terus belajar, menghabiskan waktunya berjam-jam di depan komputer. Yang dia lakukan hanyalah melakukan apa yang dia lakukan. Dan jadilah dia seperti hari ini, salah satu penemu Microsoft. Jadi, remaja-remaja yang diberkati Tuhan, ketika kita mau membangun sebuah harapan, maka ada sesuatu yang harus kita lakuin. Ada tindakan, bukan hanya sekedar berharap saja. Ingat ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi, sebagai anak Tuhan, jangan lupa andalkan Tuhan, tetap berdoa dan percaya pada firman-Nya. Sebab Tuhan akan menggenapi firman-Nya dalam kehidupan kita. Yang kedua, prioritaskan Tuhan. Dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Teman-teman remaja, ketika membaca ayat ini, maka kita akan terpesona. Mengapa? Karena Tuhan kita mengetahui segalanya tentang hidup kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita inginkan. Dan Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Karena itulah, mengapa kita harus memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini? Alasannya yaitu, karena dalam pengejaran kita akan masa depan, godaan untuk mengandalkan diri sendiri itu sangat besar. Hidup ini ibarat sebuah perjalanan di mana dalam setiap perjalanan yang kita tempuh, ya akan ada yang namanya tantangan, akan ada yang namanya godaan dan sebagainya. Oleh karena itu, kita membutuhkan Tuhan yang menjadi pemimpin dan juga penuntun kita pada masa depan yang penuh harapan. Teman-teman, tidak seorang pun yang dapat memastikan bahwa segala sesuatunya akan berjalan menurut cara yang pasti. Kita bahkan tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Tetapi Tuhan, Dia tahu segala seluk-beluk dari hidup kita, yaitu apa yang akan terjadi pada diri kita, dan bagaimana Dia dapat membantu kita dalam mengatasi realita-realita hidup yang kita hadapi saat ini. Tuhanlah yang memberikan jaminan dan yang menjamin masa depan kita. Teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang remaja, kamu sekarang sedang mempunyai proyek yang sangat penting. Artinya apa? Kamu sedang membangun masa depan. Mungkin realita hidup membuat harapan kamu tidak pasti. Masa depan kamu tidak pasti. Tetapi ketika harapan itu kamu taruh di dalam Tuhan, maka Tuhan akan berkarya. Dan ketika masa depan itu kamu serahkan ke dalam tangannya, ya maka Tuhan juga akan berkarya. Oleh karena itu, hiduplah dalam iman dan prioritaskan Tuhan dalam setiap rencana-rencanamu. Bila Tuhan jadi yang utama dalam hidup ini, maka tidak ada satupun yang perlu kita khawatirkan. Ingat,
Masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sebab Tuhan mengetahui dan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan boleh menolong dan memberkati kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa masa depan kami sungguh ada dan harapan kami tidak akan pernah hilang. Sekalipun di tengah pandemi ini mungkin kami merasakan kekhawatiran, kegelisahan, tetapi kami percaya ketika kami berserah dan menyerahkan seluruh harapan dan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang akan senantiasa berkarya dan bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ini kerinduan kami, kiranya firman Tuhan hari ini boleh menolong setiap kami yang mendengarkannya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.